Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, ini ada kerusakan teknis pada kamera saya, jadi tidak bisa dibuka nih. Baik, tidak mengurangi rasa kebersamaan kita lanjutkan. Yang pertama, saya ucapkan yang terhormat kepada Bapak Direktur PTPN 8, yang kami hormati Bapak S1, S2, dan S3 PTPN 8, yang kami hormati Bapak-Bapak Kabak dan juga Ibu di PTPN 8, yang kami hormati seluruh GM 1 sampai dengan 4 PTPN 8, yang kami hormati para manajer PTPN 8 di kebun dan juga di unit, rekan-rekan karyawan, karyawati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah selalu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat yang walaupun pada kondisi saat ini, kondisi pandemik, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, dan kita doakan semoga rekan-rekan kita yang terdampak penyakit ini segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga rekan-rekan kita yang telah mendahului kita diampuni dosa-dosanya, husnul khotimah, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Bapak dan Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul dan bergabung dalam acara tausiah pagi hari ini yang insya Allah besar sekali manfaatnya buat kita semua. Pada pagi hari ini, sebagaimana rutin dilaksanakan tausiah pagi, kami sampaikan terlebih dahulu beberapa susunan acara yang akan kami sampaikan pada tausiah pagi hari ini, hari Ahad tanggal 18 Juli tahun 2021. Yang pertama adalah pembukaan, kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga acara inti tausiah pagi yang alhamdulillah pada pagi hari ini Bapak Ustadz telah hadir di tengah-tengah kita, yang dilanjutkan nanti dengan session tanya jawab, dan yang terakhir adalah doa dan tutup. Demikian Bapak dan Ibu susunan acara pada pagi hari ini. Selanjutnya kita menginjak kepada acara yang pertama, yaitu pembukaan, yang tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara pada kesempatan acara pagi hari ini. Selanjutnya yang kedua, yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Bapak Amir dari Kebun Balakupa. Waktu dan tempat disilakan. Pak Amir. Pak Amir. Pak Amir, apakah sudah siap Pak Amir?
Tadi Pak Amir ada, sudah bergabung. Pak Amir, tolong di unmute ya. Kepada host mungkin bisa dibuka. Enggak, Pak Amir, bisa dibuka Pak Amir? Iya. Terima kasih. Udah ada, Pak? Sudah. Silakan Pak Pak Amir, bisa dimulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إن عذابها كان غراما Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Bapak Amir. Semoga menambah kesejukan dan ketenangan hati kita. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita menginjak kepada acara puncak pada pagi hari ini, yaitu tausiah pagi yang bertemakan membangun SDM yang profesional berbasis akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, yang insya Allah akan dibawakan oleh penceramah kita pagi hari ini, yaitu Bapak Ustadz Haji Asep Totoh Ghazali, MAG, MBA, dan Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Namun sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu CV daripada Bapak Haji Asep Totoh Ghazali ini. Beliau lahir di Bandung tanggal 23 Januari tahun 1976. Bertempat tinggal di Jalan Kopo Belakang 395 Bandung.
Pendidikan formal beliau di SD Babakan Ciparai 7 Bandung. Kemudian menempuh pondok pesantren di Darun Najah Jakarta. Menempuh pendidikan S1, S2 dan S3 di Universitas Islam Nusantara Sunan Gunung Jati Bandung. Beliau juga sebagai Sekretaris Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat. Kemudian beliau juga membidangi dakwah PW Matlaul Anwar Jawa Barat. Beliau juga membidangi Imarah Pusdai Jawa Barat. Kemudian beliau Direktur Majelis Taklim Konversi Diniyah MTKD Kota Bandung. Beliau juga sebagai pembimbing haji dan umroh PT Kiblatur Islam, dan beliau sebagai Kepala Bidang Diklat Badan Koordinasi Mubalik Indonesia Jawa Barat. Demikian kurikulum vitae beliau yang telah kami sampaikan. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-istihya'u haqqal haya an tahfadar ra'sa wa mawa'a wa tahfadal batna wa ma hawa. Yang terhormat Bapak Direktur Utama PT PN 8 beserta jajaran direksi, para komisaris, para GM, para manajer, dan juga para pejabat di lingkungan PT PN 8, keluarga besar PT PN 8 yang saya hormati dan insya Allah senantiasa mendapatkan rahmat, barokah, dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, pada Amin. kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersilaturahim dalam pengajian kita keluarga besar PT PN 8, di mana tema kita adalah membangun SDM yang profesional yang berbasiskan akhlak. Dan hari ini kita akan coba mengkaji surah Al-Furqan mulai ayat 63. Nanti kita kaji, mudah-mudahan ini menjadi sebuah pegangan kita. Jadi Bapak dan Ibu memang profesional bagi kita bukan hanya sekedar dia bisa bekerja dengan baik, dengan benar, tapi bagaimana juga punya basis akhlak. Kalau akhlak di PT PN tadi disingkat akhlak itu, tapi secara umum tentunya ini dikaitkan dengan Al-Quran, itu adalah ibadur rahman. Jadi ibadur rahman itu hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan kasih sayang Allah. Jadi maksudnya apa? Siapapun diri kita, apapun jabatan kita, kita di posisi manapun, ini semua harus ada rahmat Allah. Terutama keluarga besar PT PN 8, kita ingin rahmat Allah. Jadi harus dipahami betul. Kita sangat membutuhkan kasih sayang Allah. Apalagi kaitannya dengan perusahaan kita ini, ya. Jadi bagaimana supaya perkebunan di tempat-tempat atau misalnya perumahan teh kita atau yang dikelola oleh kita itu
betul-betul Allah memberikan rahmat kasih. Makanya kitanya, SDM-nya harus menjadi ibadur rahman. Menjadi hamba-hamba yang layak mendapatkan rahmat Allah, yang mendapatkan cinta Allah. Nah, siapa ibadur rahman ini akan kita kaji subuh ini ya. Jadi kalau misalnya ini mudah-mudahan menjadi muhasabah bagi kita. Kenapa sih? Misalnya perusahaan kita kok begini aja. Bisa kenapa sih sulit untuk menembus target? Kenapa sih banyak karyawan yang malas? Kenapa sih masih banyak teman-teman kita yang gaya hidupnya kayak begini? Yuk kita lihat. Makanya kita sekarang kembali kepada Al-Qur'an. Ya, kembali kepada Al-Qur'an. Bapak dan Ibu sekalian, namun sebelumnya mudah-mudahan menjadi imun juga bagi kita. Sebab ya terus teranglah dengan COVID-19, apalagi sekarang PPKM ditambah itu berpengaruh juga kepada kinerja juga dan lain sebagainya. Ya. Tapi yang jelas kalau garis besar PTPN 8, di satu sisi kita tidak boleh sombong, tidak boleh takabur dengan corona ini, kita tetap tawadu. Tapi di sisi lain jangan berlebihan ketakutan kita. Ya. Ibnu Sina itu pernah menyatakan begini, al-wahmu nisfudda. Kegelisahan itu setengahnya penyakit. Ya. Wal itminanu nisfuddawa, dan ketenangan itu adalah separuhnya obat. Wasobru bidayatus syifa, dan kesabaran itu adalah awal dari kesembuhan. Nah makanya Bapak dan Ibu kalau kita sekarang terlalu gelisah, takut, nah itu sebetulnya yang menjadikan imun kita menurun. Gelisah, akhirnya sakit. Yang tadinya sehat jadi sakit karena serba ketakutan. Ya. Makanya Ibnu Sina menyatakan seperti itu. Nah, jadi justru bagaimana supaya justru dengan ketenangan, kenyamanan, inilah salah satunya adalah bagaimana kita membangun diri kita supaya tetap tenang. Salah satunya adalah dengan terus mendekatkan diri kepada Allah. Tiada malam tanpa qiyamul lail, tiada hari tanpa sholat berjamaah sekalipun di rumah, tiada hari tanpa membaca Al-Quran, tiada hari tanpa sholat duha, tiada hari tanpa sedekah, tiada hari tanpa istighfar, tiada hari tanpa menjaga wudhu. Syukur-syukur bisa saum Senin Kemis, sebulan sekali bisa hatam Al-Quran itu. Ini untuk mengimbangi ketenangan itu. Ya, jadi dalam pikiran kita jangan hanya sekarang yang dipikirkan urusan dunia ini. Nah hari ini kita akan coba mengkaji bagaimana sih supaya kita semua menjadi orang-orang yang profesional tapi tetap berbasiskan akhlak tadi. Ya. Nah Bapak dan Ibu dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63 itu dinyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Nah, di antara sifat-sifat ibadur rahman itu yang pertama adalah ya, jadi kata Allah sifat-sifat hamba Allah yang Maha Pengasih dijelaskan mulai ayat 63 ini. Di antaranya itu kalau disimpulkan nanti sampai ayat 7 itu ada 9, tapi nanti kita lihat bertahap lah ya. Mungkin kita lihat nanti sampai di mana. Yang penting yang pertama itu adalah kata Allah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu orang-orang yang apabila berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati, tawadhu. Ini ya. Jadi ini kenapa nih ibadur rahman sifatnya tawadhu. Maaf Bapak dan Ibu ya. Jadi cikal bakal dosa itu kalau jejak Nabi Adam itu ada 3 sesungguhnya. Ya, cikal bakal dosa itu ada 3 kata Ibnu Taimiyah itu. Yang pertama adalah serakah, yang kedua sombong, yang ketiga dengki. Nah, ini harus dikikis habis. Jadi ini nih penyakit hati, cikal bakal dosa nih. Ya, dedengkotnya dosa itu tuh. Apa serakah coba? Serakah itu Nabi Adam kan sudah tinggal di surga, berbagai kenikmatan diberikan. Allah melarang wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan sekali-kali mendekati pohon ini yaitu pohon khuldi itu. Nabi Adam tergoda juga. Ya deh. Termasuk yang kedua, sombong. Ini iblis. Disuruh sujud kepada Adam, apa bilangnya? Enggak mau. Enggak mau sujud. Aku kan diciptakan dari api. Adam dari tanah, kenapa mesti aku sujud? Yang ketiganya dengki. Dengki itu dilakukan oleh Qabil kepada Habil sampai membunuhnya itu. Ya dengki dari berbagai hal lah. Ya. Nah ini. Jadi jangan sampai ada 3 penyakit ini di lingkungan kita. Ya.
Maaf, sehebat apapun perusahaan, sehebat apapun lembaga, kalau 3 penyakit ini ada, baik di kalangan komisaris, direksi, GM, manajer, sampai teman-teman kita yang ada di kebun semuanya, jangan serakah. Ini nih yang serakah ini. Kalau sudah memang maaf, penghasilannya sekian, tunjangannya sekian, udah itu. Jangan suka ngambil yang lain lah, itu yang jadi celaka itu. Ya, hanya tidak amanah, hanya kembali kepada yang tadi ini. Yang kedua ini penyakit sombong, jangan ada kesombongan siapapun dari kita. Ya. Jadi ibadur rahman itu kalau berjalan di muka bumi, dia itu subhanallah rendah hati. Ucapannya, sikapnya, tingkah lakunya, ini akhlak nih. Jadi sehebat apapun intelektualitas kita, kalau ada kesombongan orang tidak suka, Pak. Ya. Makanya hati-hati nih ucapan, sikap, tingkah laku, ya. Jadi sifat ibadur rahman yang pertama itu adalah apabila mereka berjalan adalah sikap kesederhanaan. Ya. Jadi artinya ya santun, ya. Kalau dalam bahasa yang lain menghormat kasaluhurnya, kasahandapeun jeung sasama silih hargaan. Enak banget ya. Jadi hormat kasaluhurnya itu hormat kalau itu ya wajar. Kalau misalnya sekarang ada karyawan, ya, hormat kepada pimpinan itu wajar dan harus itu, ya. Itu sebuah arti kita waduh hormat, aturan-aturan kita laksanakan. Tapi sebaliknya, ya, nya kasahandapeun, pimpinan-pimpinan juga mesti sayang kepada bawahan. Dengan sesama saling menghargai, saling menghormati. Ya. Jadi jauh dari sifat kesombongan. Ini harus dikikis. Maaf banget ya, jangan mentang-mentang kita punya posisi seenaknya, ya, sikap kita, tingkah laku kita seperti ini aja dengan bahasa tubuh ada semacam telunjuk nunjuk gitu ya. Jadi yang di kebun misalnya nunjuk ke teman-teman kita yang di kebun yang benar metik teh, benar. Apalagi mengeluarkan kata-kata yang arogan, ya, kata-kata yang sombong, jangan, itu teh dihindari lah. Balik katanya gawe teh, wadi kita ditunjuk-tunjuk, janganlah. Ya, kita teh nanti juga pensiun. Kalau sudah, nah hati-hati ya, orang-orang kecil itu doanya mustajab, Bapak. Ya, yang kecil itu. Kalau dia sudah sakit hati, munajat kepada Allah, hati-hati. Tapi bagi kita ya jangan saling mendoakan yang jelek, mendoakan yang baik. Ya, teman-teman misalnya ada merasa sakit hati sama pimpinan, doakan ya Allah mudah-mudahan pimpinan saya ini soleh, dilembutkan hatinya ya Allah gitu. Jangan sampai mendoakan yang jelek, yang kalau mendoakan yang jelek nanti kembali kepada kita. Ya Allah mudah-mudahan si Bapak itu ya Allah, mudah-mudahan pendek umurnya, sakit-sakitan ya Allah. Nah ini nanti kembali kepada kita. Nanti ke malaikat amin walaka bimithli, kau juga sama seperti itu. Terus mendoakan yang baik-baik di situ. Ya, langkahnya mantap, teratur dan tidak dibuat-buat dengan maksud menarik perhatian orang untuk menunjukkan siapa dia, biasa aja. Ya. Jangan, wah saya kan sekarang udah naik jabatan, lalu menunjukkan bagaimana ya jalannya jadi beda, sikapnya jadi beda. Ini jangan. Itulah sikap seorang mukmin bila berjalan di muka bumi, dia tidak sombong. Wala tamshi fil ardi maroha, dan jangan kau berjalan di muka bumi dengan sombong. Ya. Makanya ucapan itu harus betul-betul. Yang kedua, Bapak dan Ibu, dikatakan di sana sifat ibadur rahman yang kedua itu wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila diucapkan kepada mereka, ya, kata-kata ataupun orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Apa sih maksudnya ini? Nah ini terkadang ini yang memancing ya. Jadi banyak orang-orang, apakah teman kita, bawahan kita, atau mungkin pimpinan kita, mengeluarkan kata-kata yang itu di sini seimbang. Jadi jangan sampai kita terpancing. Ya. Apabila ada orang yang mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh terhadap mereka, tidak membalas dengan kata-kata serupa, tidak terpancing. Akan tetapi mereka menjawab dengan jawaban dengan ucapan yang baik dan mengandung nasihat, dan harapan semoga Allah memberi dia itu diberi petunjuk oleh Allah yang Maha Pemurah. Jadi jangan sampai terpancing. Ya.
Justru ibadur rahman itu dia lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu bila diserang, dihina dengan kata-kata yang kasar, beliau tetap berlapang dada dan tetap menyantuni orang-orang yang tidak berakhlak itu. Nah, ini ya. Jadi artinya jangan ada balas dendam, wah kesel nih orang nih. Justru subhanallah ya, ini akhlak. Jadi justru kalau ada orang, oh mari kita supaya dia lurus bagaimana dengan doa. Jadi bukan dibalas dengan kata-kata yang jelek lagi. Jadi orang mukmin senantiasa berlapang hati, tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar. Bila kepada mereka diucapkan kata-kata yang kasar, yang kotor, yang kurang sopan, mereka tidak emosi, tidak membalas dengan kata-kata yang tidak sopan pula. Mungkin ada orang menganggap bahwa sifatnya seperti itu atau harga diri, masa kita lemah, betul itu ya. Karena wajar kalau ada orang yang bertindak kurang sopan dibalas dengan tindakan kurang sopan pula. Tapi kalau direnungkan secara mendalam, pasti hal itu akan membawa pertengkaran dan perselisihan yang berkepanjangan. Jadi setiap mukmin harus mencegah perselisihan dan permusuhan, jangan. Nah ini. Jadi maaf ya kadang-kadang kalau udah tersinggung kan gitu. Wah, nah ini ngepeknya apa? Ke kinerja, ngepeknya. Banget ya kalau karyawan sakit hati oleh kata-kata kita, apa kerjanya jadi malas. Nah, so banyak yang cerita si bapak eta oream kawena antep kadang-kadang gitu. Karena kesombongan, karena ucapan yang mungkin tidak pas. Akhirnya dia nggak serius kerjanya, asal-asalan ya. Ini banyak terjadi. Nah, ini membangun SDM itu ternyata tidak cukup dengan apa namanya kekerasan, bukan. Justru nah nih kalau ada ini kenapa nih orang begini, nah ini pendekatannya betul-betul supaya dia bisa dibina. Jadi kalau misalnya sudah sakit hati nggak sadar dia berkepanjangan. Nah makanya kita harus hindari perselisihan, permusuhan yang berlarut-larut. Salah satu cara yang paling tepat dan ampuh untuk membasminya adalah dengan membalas tindakan yang tidak baik dengan tindakan yang baik. Sehingga orang yang melakukan tindakan yang tidak baik itu merasa malu dan sadar bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang tidak wajar. Justru banyak orang yang akhirnya dia misalnya sombong, arogan atau apalah ya. Kata kita mantus membahasnya dengan tawadu, dengan kebaikan. Sampai Rasul itu menyatakan seperti ini. Jadi kalau misalnya ada orang yang memutuskan silaturahim, justru kata Nabi, laisal muwasilu bil mukafi walakinnal muwasil angtasila man qata'a. Tidak dikatakan silaturahim orang yang membalas kunjungan atau membalas pemberian, tapi yang dikatakan silaturahim adalah menyambungkan sesuatu yang putus. Jadi Bapak Ibu kalau kita hanya mau berkunjung, hanya mau baik, hanya mau senyum kepada orang yang baik kepada kita, itu namanya balas budi. Ya. Sebaliknya kalau kita misalnya marah kepada orang yang marah kepada kita pelit sama orang yang pelit kepada kita judes sama orang yang judes kepada kita, itu namanya balas dendam. Ya. Itu. Tapi kalau misalnya kita pelit sama orang yang baik kepada kita judes sama orang yang someh kepada kita, itu namanya kurang ajar. Ya. Tapi yang namanya silaturahim adalah kita tetap sopan santun selama orang itu tidak sopan kepada kita tetap baik sekalipun orang pelit kepada kita tetap senyum sekalipun orang jutek kepada kita, itu silaturahim. Nah, ini yang harus dibangun di lingkungan PTPN itu. Ya. Nah, apalagi justru maaf semakin tinggi jabatan kita, kecerdasan emosinya semakin cerdas di situ. Jadi jangan sampai jabatan naik, ada sikap akhlak semakin menurun kadang-kadang. Ya. Jadi harus betul-betul. Nah ini salah satunya yang mungkin kapasitas kemampuannya berbeda di situ. Nah ini harus yang punya kapasitas dia harus memahami betul. Oh mungkin kemampuan dia cuma seperti itu. Nah ini sifat yang kedua ini jadi pokoknya ini juga tentu kalau dikaitkan dengan cikal bakal dosa itu jangan suka dengki ya, iri apa. Lah ini harus betul-betul kita membangun akhlak ini luar biasa. Yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, walladzina yabituna lirabbihim sujjada wa qiyama. Nah ini. Dan orang-orang yang mengisi waktu malamnya untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Kenapa? Setelah dua hal tadi, bagaimana membangun hubungan silaturahim dengan sesama ya.
dengan sikap tawadu, tidak sombong, tidak arogan. Lalu bagaimana menyikapi orang yang mungkin nyinyir atau apa? Kita harus cerdas di situ. Tapi di situ yang ketiganya selalu menyatakan kembali lagi, bagaimana dia membangun kedekatan dengan Allah. Maaf Bapak dan Ibu, ini penting ya. Jadi kesuksesan kita, keberhasilan kita itu tidak terlepas dari pertolongan Allah. Makanya kalau kita kompak, wah dari jajaran komisaris, direksi, para GM, manajer, sampai ke bawah. Semuanya kalau menjadi ahli tahajud dari kamu luar biasa. Minta kepada Allah, berkah-berkah ya Allah. Ya. Sebab Bapak dan Ibu sekalian, yang namanya tahajud itu memang sesuatu yang sangat mahal. Ya, itu namanya juga sa'atul ijabah, saat doa diijabah. Sampai Allah menyatakan dalam hadits qudsi, tiap-tiap malam aku turun ke langit dunia, terutama sepertiga malam akhir. Maka barang siapa yang berdoa kepadaku akan aku ijabah, yang minta kepadaku akan aku beri, dan yang mohon ampun kepadaku akan aku ampuni dosa-dosanya. Nah ini, ya. Makanya ini penting nih. Bagaimana strategi supaya kita bisa istiqomah tiap malam tahajud. Nabi memberikan tips. Kalau habis sholat isya, Bapak dan Ibu, tidak ada aktivitas yang penting. Kata Nabi, cepat tidur supaya cepat bangun. Nah ini. Ya. Makanya maaf, apalagi sekarang ini kesempatan nih. Kan kata kita di rumah aja mau kemana. Mau alasan apa sekarang kan rapat meeting Zoom, ya enggak? Kecuali mungkin yang harus ngontrol ke lapangan. Nah ini. Jadi habis sholat isya itu cepat tidur supaya cepat bangun. Ini masalah penyakit kita yang kadang-kadang ingin ke sana dulu, ingin ngapain dulu. Ini akhirnya jangankan tahajud, sholat subuh aja kesiangan. Ini bagaimana? Ini sesungguhnya maaf, kenapa diawali dengan itu? Jadi kalau keluarga besar PTPN 8 udah sholat subuhnya udah pada kesiangan, makanya saya salut. Ini ngaji ba'da subuh, wah, luar biasa ini Pak Direktur nih, luar biasa ya. Jadi terbiasa ngecek sini kan ketahuan ya. Ketahuan kadang-kadang ya maaf, ini salah satu karakter yang jelek itu kebiasaan bangun. Nah ini berpengaruh loh kepada rizki, kepada kinerja. Naumatus subhi turithul fakri. Tidur waktu subuh itu mewariskan kefakiran. Maaf nih teman-teman yang di kebun ya. Jangan sampai karena dingin, ada dingin atau Ustaz, gimana? Iya bangun subuh itu justru di situ. Membangun keberkahan, rezeki yang berlimpah ya. Perusahaan kita menjadi beruntung itu salah satunya lewat tahajud, ikhtiar batin kita ya. Jadi tidak cukup dengan wah ini harus begini, harus begini. Ternyata teman-teman di lapangan pada bangunnya jam 6, jam 7 ya, nggak mau tahajud. Ini harus dibangun juga. Ya, sementara manusia yang sedang tidur nyenyak di situ, kita dapat ya, bagaimana kita bangun di situ untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya yang keempat, walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Dan orang-orang yang berkata, berdoa di situ, wahai Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu kekal. Nah ini juga penting nih. Kenapa sih orang hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam bertindak? Nah ini karena ada ketakutan dia, ya, ada rasa takut kepada Allah, ada rasa malu. Makanya saya katakan tadi dalam hadis Rasul menyatakan al-istihya'u haqqul haya. Malu yang sebenarnya kepada Allah adalah antahfadhar ra'sa wa ma wa'a wa tahfadhal batna wa ma hawa. Engkau menjaga kepala dengan apa yang di sekitar kepala. Dan kita, mata kita, telinga kita, hidung kita. Wa antahfadhal batna wa ma hawa, dan engkau menjaga perut dengan sekitar perut. Menjaga perut, menjaga hatinya, menjaga di perutnya. Karena dia selalu ingat akan hari akhirat, hari perhitungan. Mereka yakin bahwa semua perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan di hari itu. Yang jahat dibalas dengan balasan yang setimpal. Makanya dikala mereka bermunajat kepada Allah, baik itu pada waktu tahajud, setiap pada sholat, itu tergambar dalam pikiran mereka bagaimana dahsyatnya suasana
waktu itu seakan benar-benar melihat bagaimana ganasnya api neraka. Bagaimana dia, waduh, orang kalau begini bakal begini. Sehingga dikala itu meneteslah air mata, ya Allah. Jauhkan kami dari azab jahanam, ya Allah. Tapi tidak cukup berdoa, tapi dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hati-hati. Ini bukan hak saya nih. Akibatnya begini. Ya. Itu tadi menjadi sifat keserakahan. Kalau bukan haknya, kenapa harus diambil? Bukan hak saya. Ya. Toh nanti juga tidak akan dinikmati. Ini orang yang sekarang banyak yang seperti itu. Tidak merasa takut melakukan kemungkaran. Padahal semua amalan itu akan diminta pertanggungjawaban. Justru sekarang kita motivasi diri kita untuk selalu berbuat baik. Hindari perbuatan yang jelek. Sebab apa? Ada balasannya. Ya. Jadi kalau Nabi menyatakan, nanti di hari kiamat itu kita akan dikumpulkan di padang mahsyar tanpa alas kaki, tanpa busana, tanpa dihitan. Lalu kita nanti akan diminta pertanggungjawaban. Apa yang diantaranya? Yang pertama adalah umur kita akan ditanya kemana aja. Lalu ilmu kita akan ditanya diamalkan atau tidak. Termasuk harta akan ditanya dari mana dan untuk apa. Termasuk anggota tubuh kita. Lisan bicara apa, telinga dengerin apa, mata melihat apa, kaki dilangkahkan kemana, perut diisi dengan apa. Nah makanya kalau sudah orang ibadur rahman itu kalau sudah merasa seperti itu, maka dia karena betapa pedihnya siksa neraka, betapa dahsyatnya, dia lebih hati-hati. Jadi dalam doanya seperti itu. Rabbana srif anna azab jahannam inna adzabaha kana gharama, ya Allah, ya Tuhan kami jauhkanlah azab jahanam dari kami, sesungguhnya azabnya itu kekal ya Rabb. Jadi maksudnya di situ juga mengandung arti, ya Allah jauhkan kami dari sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang jahat, ya Allah, yang zalim kepada orang lain, merugikan orang banyak, ya Allah. Ya. Makanya dia akan nggak berani mengambil hak orang lain yang bukan haknya. Sebab Bapak dan Ibu, buat apa kita sekarang sampai melakukan berbagai cara kalau bukan hak kita itu tidak akan dinikmati. Ya. Apalagi ini efeknya ibadah nggak akan diterima, doa nggak akan diijabah. Nah ini. Ya. Nah termasuk maaf nih ya yang teman-teman kita di kebun kalau sudah bermalas-malasan, kalau pas ada mandor, ada yang ngelas baru si ganunya rajin, pas nggak ada berleha-leha. Enak banget ya. Ada pas gajian nggak karep pangharupna. Belum dapat nih hari pas kerja, wah kadang-kadang ada yang misalnya ada kabar nih sekarang nggak ada yang ngontrol, tenang aja. Jadi ya kita harus ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal itsmi wal udwan. Tolong menolong itu dalam ketakwaan, dalam kebenaran, jangan tolong menolong dalam dosa. Jangan tolong menolong dalam kemungkaran, ya. Jadi ada dengan teman mah harus saling menutupi, Ustadz. Betul, menutupi itu maksudnya menutupi apa dulu? Kalau dia misalnya harus dibantu baru. Kalau misalnya orang melakukan kesalahan ditutupin, biarin supaya pimpinan tidak tahu. Tong ribut. Padahal mah nggak sakit, pura-pura sakit. Nah ini yang kadang-kadang hal kecil begini yang menjadikan SDM yang tidak profesional. Ya. Atau misalnya keluar kemana nggak jelas. Nah ini juga dihindari. Nah ini makanya itu kita saling mengingatkan. Tolonglah yuk kita bangun bersama-sama PTPN ini. Jadi jangan ada anggapan begini, biarin aja lah, riweuh. Nah, jangan biarin aja kalau orang melakukan kesalahan kemungkaran itu dosa dia, tapi dia tetap berupaya supaya kita membangun ini dengan maksimal. Ya. Jadi kalau melakukan kesalahan, melakukan hal yang jelek, nanti akibatnya kepada diri kita, keluarga kita, dan masih lembaga kita juga. Ya, apalagi kalau dilakukan berjamaah, wah udah. Kita khawatir rahmat Allah dicabut. Kalau sudah Allah mencabut rahmatnya, yang ada rugi. Ini harus hati-hati. Kenapa Allah mencabut rahmatnya? Wah udah mulai nih meninggalkan Allah. Ibadah nggak mau. Sholat jarang dilaksanakan, ya, silaturahim tidak dibangun. Akhirnya rahmat Allah cabut. Akhirnya yang ada apa ngepeknya? Kalau ke perusahaan ngepek juga ke kita, ke keluarga kita. Ini yang kita takutkan. Makanya kita terus berupaya membangun silaturahim, membangun keakraban di antara kita.
Ya. Ini jangan sampai ada perpecahan, jangan sampai ada saling menusuk dari belakang. Naudzubillah, teman-teman yang khawatir rahmat Allah akan turun. Inna saat mustaqarra wa muqamah, sesungguhnya jahanam itulah tempat menetap dan kediaman yang paling buruk. Jadi Bapak dan Ibu, ini harus dipahami. Jadi kalau orang sudah tidak merasa malu kepada Allah, tidak ada perasaan takut kepada siksa neraka jahanam, akan seenaknya dia bukan apa saja. Karena nggak ada perasaan itu. Wah, cuma engkel lah. Nah ini kadang-kadang mulai. Jadi nggak ada kalau sudah tidak ada perasaan. Tapi coba ditanamkan rasa takut kepada malu kepada Allah di situ. Juga takut akan akibatnya kalau dilakukan itu. Nah selanjutnya di ayat ke-67 walaupun tadi tidak dibacakan ya. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan ibadur rahman itu apa? Apabila orang-orang yang berinfak tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Ya. Jadi ada di pertengahan mereka itu. Jadi maksudnya apa sih? Ya, orang yang berakhlak, orang yang ibadur rahman itu kalau membelanjakan harta, dia tidak berlebihan tapi dia juga tidak kikir. Ya. Jadi ada keseimbangan di antara kedua sifat buruk itu. Jadi tidak israf, tidak kikir juga, ada di tengah-tengah. Sebab orang yang boros itu akan membawa kemusnahan, Bapak Ibu. Ya. Ya. Orang yang boros itu akan membawa kemusnahan, harta benda, kerusakan masyarakat di situ. Ya. Jadi hati-hati. Boros ini akibat sifat boros itu. Jadi kebutuhan, walaupun kebutuhan pribadi dan keluarganya telah terpenuhi dengan hidup secara tetap akan menghambur-hamburkan kekayaannya. Ya. Jadi jangan sampai menghambur-hamburkan kekayaan di situ. Ya. Maaf ya. Naudzubillah min dzalik, jangan adalah keluarga PTPN 8 yang suka main judi, main perempuan, minum-minuman keras dan lain sebagainya. Ini yang bikin hancur apapun. Hancur keluarga, hancur perusahaan kita karena sifat boros itu. Ya. Nah, jadi merusak diri keluarga, merusak masyarakat. Jadi ini sebuah kata Shauki Bek, sebuah negara itu negara hancurin karena SDM sumber daya manusia yang tidak punya akhlak yang baik. Salah satunya adalah menghambur-hamburkan hartanya. Ya. Jadi kadang-kadang saya juga prihatin nih, maaf nih ke teman-teman ya. Sekarang lagi musim togel lagi Pak, sampai saya dapat laporan itu 5 kali pembukaan itu. Dari malam sampai tengah malam itu. Ini jangan sampai. Nah masalahnya apa? Kalau orang yang sudah punya mental judi, Bapak Ibu, apapun dijudikan. Kemarin Piala Eropa juga waktu final Italia dengan Inggris juga ada yang main judi. Mau pegang mana? Ya. Kalau main badminton ada judikan. Sampai ke ngusep, peta mancing itu. Ada yang dijudikan juga. Kalau sudah mental judi, ada nenek-nenek lewat. Kalau sama orang yang judi dijudikan. Nenek-nenek lewat gimana? Ditebak itu giginya tinggal berapa tuh si nenek, tinggal 2, tinggal 3. Yang satu bilang doang, si nenek diliatin aja. Lalu dia GR, kenapa sih ngeliatin aku? Gitu. Padahal sedang dijudikan. Ini menghambur-hamburkan. Termasuk maaf, hati-hati jangan sampai kita ya, pergaulan harus dijagalah ya. Kalau ada masalah sok gimana kita takut. Jadi jangan lari, jangan bikin masalah yang baru. Masalah ini juga harus tetap terjaga Bapak dan Ibu sekarang. Bahaya narkoba, minuman keras jangan sampai lah ya. Jadi termasuk juga apa namanya hal-hal yang menjadikan diri kita rugi. Termasuk jangan juga bakhil ini. Ya, bakhil untuk sedekah bakhil. Kalau bakhil itu bukan membawa keuntungan, membawa kerugian, kerusakan. Orang yang bakhil selalu menumpuk kekayaan walaupun dia sendiri hidup ya bakhil pokoknya walaupun kaya juga nggak mau infak, nggak mau sedekah, ya tidak mau mengeluarkan uangnya untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan ya ini juga harus dipahami betul ya. Jadi kekikiran kita itu yang bisa membawa bencana. Jangan-jangan kita kurang sedekah nih, ya ini karena serakah tamak tadi. Wah,
udah diberi kenikmatan masih kurang, hak orang diambil, tapi dia begitu sedekah, waduh. Nah, ini salah satunya memang mudah-mudahan ya di PTPN alhamdulillah kalau ada karyawan ya, teman-teman kita yang biasa memetik teh mungkin sakit ditengok, nggak apa-apa Pak Direktur, Pak GM, Pak Manajer enggak nengok langsung juga, yang penting kirimannya nyampe gitu ya. Ini buat berobat, ada yang mungkin yang melahirkan, ada apa. Jadi setiap itu dilaporkan pimpinan sampai mengetahui itu, aduh kalau ada perhatian begitu itu luar biasa. Ini zaman sampai keringatnya terus kerja, kalau pas dia sakit nggak ditengok, pas sehatnya dibutuhkan, jangan gitu. Atau dah kita mah bukan Belanda Bapak ya, kita sama-sama bangsa Indonesia, jangan suka memperlakukan karyawan kita seperti dia dijajah oleh kita. Artinya kalau sakit ya ditengok, kalau isinya melahirkan ya mungkin dibantu lah. Aduh enjoy kalau kehidupan begini, berkah. Jadi jangan sampai terus yang satu terus numpuk-numpuk kekayaan, yang penting biarin aja, yang lain mah nggak usah diperhatikan. Nabi mengingatkan begini Pak, tidak sempurna iman seseorang kalau dia bisa tidur dengan nyenyak karena kekenyangan, sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Nah, ini harus dipahami bahwa kita ini keluarga besar PTPN 18 satu keluarga nih, keluarga besar, jangan sampai yang satu itu ya, yang satu itu tidurnya kekenyangan sementara teman-temannya tidak bisa tidur karena kelaparan. Nah, ini juga penting nih ya. Makanya apalagi sekarang aduh, kenalah dampaknya ini dengan adanya COVID-19 ini ya. Karena dampaknya, tapi kita tetap optimis, mudah-mudahan Bapak dan Ibu ya, kita semua istiqomah taqarrub kepada Allah supaya rahmat Allah ini tidak dicabut dari kita. Kita keluarga besar PTPN 8 tetap survive, tetap semangat, istiqomah ibadah kita ya, akidah kita juga tetap ya, jangan sampai kita tadi melakukan hal yang jelek tadi. Nah, insya Allah Bapak dan Ibu kalau memang seperti itu luar biasa. Dan yang keenam ada walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar. Jadi orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain, ini penting nih. Jadi keluarga besar PTPN 8 dari sisi akidah harus mantap. Jadi maaf nih ya, jangan suka datang ke dukun, ke paranormal, ke orang pintar. Lagi sulit taqarrub kepada Allah. Ya, kalau udah minta sesuatu kepada selain Allah, ini juga sama, rahmat Allah akan dicabut. Ya, musyrik, apa-apa ke dukun, apa-apa ke paranormal, ke orang pintar, jangan dihindari. Nah, sementara 6 sifat saja dulu, nanti masih ada 3 sifat karena waktu juga. Tapi di situ diantaranya ya ibadur rahman itu tidak apa namanya wala yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haq, tidak membunuh ya. Mungkin di sini baik membunuh secara langsung orang atau membunuh karakter, ini jangan. Termasuk juga wala yaznun, tidak berzina ya. Begitu juga kalau melakukan itu dilipat gandakan, kecuali kalau tobat. Kalau ada yang pernah ya misalnya maaf melakukan sesuatu yang itu udah tobat, jangan sampai melakukan itu lagi. Termasuk juga kita mesti apa namanya sungguh-sungguh dalam taqarrub kepada Allah itu. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu nanti bisa dikaji lebih dalam ya surat Al-Furqan mulai ayat 63 sampai ayat 72 lah di situ, supaya kita dengan jadi ibadur rahman itu seperti ini. Ini kalau diterapkan ya untuk SDM di lingkungan PTPN 8 luar biasa ya. Udah tawadu ya, rendah hati, dengan apa namanya enaklah kalau dibangun ini kepada pimpinan, karyawan semuanya hormat, tapi pimpinan juga sayang kepada bawahan dengan sayang menghargai. Habis itu juga tentu yang paling penting adalah kalau ada yang nyinyir yang apa nggak usah ditanggapi, tapi kita balas dengan kebaikan. Termasuk juga ya qiyamul lailnya dibangun. Termasuk harus ada perasaan takut akan api neraka. Artinya hati-hati sikapnya, ucapannya. Termasuk juga kalau dalam membelanjakan harta tidak boros, tidak kikir. Ini harus dihindari. Nah, termasuk jangan musyrik lah. Jangan saling membunuh karakter, jangan melakukan perselingkuhan ataupun hal yang menjadikan
petaka bagi diri kita, keluarga kita, lembaga kita, termasuk juga tentu hal-hal inilah yang menjadikan. Jadi kalau misalnya kita melakukan ini semua berlebih-lebihan, ya itulah yang ada adab. Nah, efeknya itu adalah kepada perusahaan kita. Jangan-jangan kenapa kita rugi-rugi itu karena ada maksiat dalam diri kita. Masih ada maksiat di dalam tubuh kita. Yuk, tinggalkan, kita tobat. Kita berhenti, tinggalkan segala yang akan merusak. Allah akan memberkahi kita. Semoga PTPN 8 berkah insya Allah. Para komisaris, jajaran direksi, para GM, manajer, semuanya pejabat juga sampai teman-teman kita yang ada di lapangan. Semuanya panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala sesuatunya, dilancarkan ikhtiar kita. Dan semoga keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita, mantu juga salih dan salihah. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita, melindungi kita, dan itulah Amin. yang disebut dengan berkah. Demikian Bapak dan Ibu, kami dapat sampaikan. Semoga dengan doa mungkin ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Mangga. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tadi pada saat kita mulai tausiah pada jam 5.30 telah berpulang saudara kita Bapak Ajat Mandor 1 Mandor 1 pabrik karet Batu Lawang. Teknis yang handal. Jadi mohon pada kesempatan yang baik, mumpung kita berkumpul, mohon Pak Ustadz memimpin doa untuk almarhum. Pak Deden, silakan. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita doakan almarhum Pak Mandor 1 ya. Mudah-mudahan beliau diterima iman Islamnya, diampuni segala kehilafannya, mendapatkan tempat yang diridhoi dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah ya Allah. Allahumma la tahrimna wa la taftina ba'dahu waghfir lahu. Amin ya Allah ya Allahumma Rabbal ij'al alamin. qabrahu nuratan min riyadil jannah. Amin ya Allah ya Rabbal. Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga almarhum husnul khotimah diterima di tempatnya yang paling layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita dengarkan muhasabah pagi hari ini yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa untuk ketenangan, kesabaran adalah yang terus dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Itu adalah merupakan kunci sukses dalam membangun SDM PTPN 8 yang profesional berbasis akhlak. Bapak dan Ibu, barangkali ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin didiskusikan, ataupun ada yang ingin ditanyakan. Kami berikan waktu pada termin ini 3 orang penanya dan langsung kepada Pak Ustadz. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit ada yang mau disampaikan, mungkin ditanyakan terkait dengan mohon penjelasan. Saya pernah mendengar seorang ustadz mengatakan
atiullaha wa atiullahu rasul wa ulil amri minkum. Dan kalimat tuturi handayani. Nah, ini apakah ini bisa menjadikan landasan untuk membangun SDM yang profesional berbasis akhlak? Itu mungkin mohon penjelasannya sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Ustadz. Baik. Jadi memang nah ini ya saya tadi itu ya. Jadi kalau saya menitik beratkan ke tuturi hana ini, jadi memang Nabi itu pernah menyatakan begini. Ana awwal wajibin ala ma amartukum bih. Akulah yang pertama melakukan kewajiban sebelum menyuruh orang lain. Jadi maaf ya, kita harus betul. Jadi salah satu kenapa sih negara kita sampai seperti ini, apa? Krisis keteladanan hari ini. Kita tuh harus mesti meneladani siapa gitu. Makanya sejak awal kalau berbicara skupnya nasional terlalu jauh, ini di kita aja di PTM Lampung kita bangun keteladanan. Ini mohon maaf banget nih. Jadi keteladanan dari pimpinan itu sangat penting. Di keteladanan itu. Karena apa? Ini salah satunya. Kita di dalam keluarga aja yang skupnya kecil, kalau ayah ibunya sudah memberikan contoh yang baik, keteladanan yang baik, itu mudah menerapkan apapun. Tapi maaf, kalau keteladanan itu tidak dibangun, ini sulit. Contoh, disiplin. Ayo kita disiplin, tapi yang nyuruh disiplinnya nggak disiplin. Nah, didinya ngomongnya disiplin. Itu kadang-kadang jadi begitu. Di rumah aja, banyak ibu-ibu ngaji. Tapi dia nggak cuma nyuruh doang. Ari mama mau udah malam Jumat. Bapaknya sholat, bapak mau baru pulang. Nah ini juga sama. Kita di lingkungan itu ada keteladanan. Nah mudah-mudahan ini. Jadi Rasul itu tidak pernah menyuruh orang sebelum dia melakukan apa yang dilakukan. Karena awal wajibin ala ma'amartagumi. Akulah yang pertama melakukan kewajiban ini sebelum menyuruh orang lain. Mudah-mudahan diterapkan nih. Ya. Jadi para mandor juga harus menunjukkan keteladanan. Ya, supaya nanti yang dimandorin itu disiplin, mandornya jangan telat datang atau ke lapangan. Ini mandor telat datang. Ini juga akan mengefek nantinya ke yang lainnya. Nah ini insya Allah. Begitu Pak Imad ya. Terima kasih. Ya Pak Iman, terima kasih. Baik Pak Ustadz, kita lanjutkan. Boleh Ini bertanya ya Kang? Bentar, Mbak Yuni ya. Iya. Kebetulan ada chat juga ya pertanyaan. Iya, Silakan kalau mau langsung. Chat itu boleh. kan, benar. Ya, oh iya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Tausiahnya sangat menyentuh Ustadz. Jadi memang kalau di lingkungan perusahaan dinamika di dalam perusahaan sangat fluktuatif ya, sangat dinamis. Terkadang tidak terjalinnya kerjasama yang baik atau adanya miskomunikasi, itu kendala yang kami rasakan gitu ya. Yang pertama mungkin diantaranya karena terutama ini antar bagian. Biasanya diantaranya salah satunya karena overload pekerjaan ya. Overload pekerjaan, kemudian manajemen prioritinya nggak jalan, sehingga ini menyebabkan koordinasi yang tidak baik gitu. Kemudian yang kedua adanya suudzon misalnya, suudzon terutama antar bagian. Suudzon ini sehingga kita jadi tidak kooperatif gitu yang dirasakan. Itu yang kedua. Yang ketiga penyebabnya biasanya adalah perbedaan pendapat, karena memang mungkin masing-masing bagian itu punya paradigma yang berbeda gitu. Itu aja Ustadz. Terima kasih. Ya betul Bu ya. Jadi itu pastilah. Jadi memang setiap lembaga perusahaan ataupun ada ancaman, ada tantangan, ada hambatan gitu ya. Nah sekarang bagaimana kita memanage itu supaya tidak terjadi itu. Makanya kembalinya kepada tadi. Kita membangun kebersamaan itu. Ya. Jadi kan itu tuh sifat-sifat yang akan merusak. Makanya ada 6 pesan Allah di dalam surat Al-Hujurat yang harus kita hindari. Pertama itu jangan saling
memojokkan, jangan saling merendahkan, jangan saling menghina. Yang kedua, jangan menghina diri sendiri dalam artian jangan melakukan ucapan perbuatan yang menjadikan orang lain menghina kita. Yang ketiga, jangan memanggil orang dengan gelar yang buruk. Yang keempat, jangan suuzon. Ya. Lalu yang kelimanya, jangan mencari-cari kelemahan orang. Dan yang keenam, jangan gibah, jangan saling menggunjing. Nah ini pesan Allah luar biasa, sangat mendasar. Jadi kalau di perusahaan kita, maaf, udah biasa melakukan yang 6 ini, ya udah. Jadi ya lama-lama merosot yang ada ini. Makanya salah satunya jangan suuzon, ya. Jangan saling ya oke lah setiap itu, makanya penting, makanya kita jangan merasa bagian saya paling penting, orang lain wah kalau tidak ada bagian, jangan. Kita ini satu tubuh, ya, kal jasadil wahid, satu tubuh yang satu. Jadi walaupun kakinya yang jatuh, yang teriaknya lisan, tapi yang nangisnya mata, itu artinya semuanya saling merasakan. Makanya siapapun diri kita, di posisi manapun, dia bagian manapun, mari kita sama-sama kita bekerja betul-betul lillah untuk membangun PTPN 8. Jadi saya di bagian ini biarin aja, itu mau bukan urusan saya. Nah ini kalau sudah tidak ada kepedulian sama itu yang membuat kinerja kurang bagi itu, karena seperti itu. Nah insya Allah lah mudah-mudahan. Jadi justru kalau sudah memutuskan itu, rahmat Allah khawatir jadi putus. Kita ingin selalu, yuk ya mudah-mudahan. Jadi di berbagai lini, di berbagai sektor kita membangun kebersamaan ini, walaupun memang perlu pengorbanan, perlu perjuangan, tapi itulah ya, wa mal ladzatu illa ba'da ta'bi, tidak ada kelezatan kecuali setelah merasakan pengorbanan. Ya, insya Allah. Begitu Bu Yulia. Ya Rabbal Alamin. Bagaimana Mbak Yuni? Jawaban dari Pak Ustadz. Sudah puaskah? Oke. Saya rasa Mbak Yuni tidak menjawab, tetapi mungkin sudah merasa puas atas jawaban yang ditanyakan. Sama-sama Mbak Yuni. Oke, satu lagi penanya pada kesempatan ini. Kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Yusef ya. Silakan Pak Yusef. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Ustadz, mohon dijelaskan bahwa tadi menyinggung masalah dengki. Ada suatu hadis menyatakan bahwa dengki itu akan merusak amal kebaikan kita. Seperti halnya api memakan kayu. Gitu. Nah, sekarang mohon penjelasan bahwa karena kita beramal sejak balik sampai sekarang terus beramal, terus akan habis oleh ada rasa dengki dari diri kita sedikit mungkin. Apakah amal semua itu akan habis karena kita ada punya rasa dengki sedikit waktu ini? Awal dari balik sampai sekarang apakah habis karena ada dengki sedikit? Gitu ya. Terus juga bagaimana cara kita bertobat supaya dengki itu hilang dan betul amal-amal kita itu tidak habis begitu. Demikian Pak Ustadz, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Yusef ya, itu betul hadis sahih. Nabi menyatakan, iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kul hasanat, kama ta'kulun narul khataba. Hindari olehmu sifat hasud, dengki, karena hasud itu akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Nah ini sebetulnya sebuah Nabi memberikan ilustrasi begitu deh, supaya kita menjauhi, menghindari sifat dengki. Nah tadi Bapak bertanya apakah sejak balik nanti amal kita akan hilang, wallahu alam ya itu. Yang jelas ini Nabi mengilang ultimatum, hindari dengkinya. Kita husnuzon saja ya. Jadi selama kita ada kesempatan berubah, jangan ada dengki. Kecuali dua hal kata Nabi. Dengki itu boleh. Kepada siapa? Kepada mereka yang kaya raya tapi dermawan. Nah, kita dengki. Wah hebat. Sudah posisinya hebat. Kaya tapi dia dermawan. Baik kita pingin. Tapi dengki di situ adalah bukan dengki jadi kita pingin seperti dia. Yang kedua kepada orang yang memiliki ilmu lalu mengamalkan ilmunya. Aduh resep ya. Dia kok bisa hafal. Dia bisa.
Dia kok bisa rajin, saya ingin. Nah itu boleh. Sifat itu merasa susah melihat kesenangan orang dan merasa senang melihat kesusahan orang lain. Nah ini yang paling ini. Jadi kalau ada orang lain susah, alhamdulillah puas ya. Nah, jangan sampai kalau ada orang yang senang, apalah di mana ini. Nah, ini yang harus dihilangkan itu. Tapi insya Allah Pak Yusef ya, kalau kita memang manusiawi, kalau ada sesuatu tapi kita hindari itu. Kita makanya tadi jangan, itu cikal bakal dosa tuh, termasuk cikal bakal dosa kata Ibnu Taimiyah, sombong apa di situ ya, serakah, sombong dan dengki, kita hindari. Nah insya Allah amalan-amalan kita akan terus ya, kita husnuzon kepada Allah. Walaupun kita punya strategi, tentunya Allah Maha tahu. Dan nanti ada timbangannya di situ ya. Cuman kita tetap yang paling prinsip adalah kata kuncinya hindari sifat hasud, sifat dengki itu. Begitu Pak Haji Yusef. Alhamdulillah. Sama-sama. Terima kasih Pak Yusef. Alhamdulillah tadi tidak boleh SMS. Senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang ya Pak Ustadz ya. Iya betul. Alhamdulillah. Rupanya waktu nih Pak Ustadz dan iya. Bapak Ibu semua yang cukup sudah waktunya kita akhiri. Demikian Bapak dan Ibu semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari awal hingga akhir acara tausiah pagi sebagai muhasabah kita untuk menambah keilmuan dan pengetahuan supaya hati kita lebih tenang, lebih yakin dalam menjalankan segala macam kegiatan dan pekerjaan kita berdasarkan keikhlasan dan tentunya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan pada tausiah pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila mana dalam penyajian dari awal hingga akhir kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semua. Kami akhiri pertemuan pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan berkah PTPN 8 berkah. Amin Pak Ustaz. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Imam. Assalamualaikum. Imam nuhun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Imam nuhun ya. Ustaz. Assalamualaikum. Mangga sami. Mohon. Assalamualaikum. Izin live. Waalaikumsalam. Nuhun ya. Izin live. Assalamualaikum. Ustaz.